Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fakih dengan NIM S1131045. Jadi, melanjutkan tugas mata kuliah pengulangan dari sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya yaitu draw up blueprint. Jadi, materi ini tuh masih lanjutan dari materi sebelumnya yaitu build layout. Jadi kita masih membahas tentang layout. Terus khususnya kita lihat mengenai concern layout. Jadi materi ini di sini kita mulai dengan sebuah nested layout. Jadi sebelum pada materi sebelumnya itu sudah pernah disinggung tentang nested layout. Nested layout ini memang lebih sering kita gunakan di dalam linear layout. Karena linear layout ada yang orientasinya vertikal, ada yang horizontal. Nah, misalnya kita buat sebuah di sini dia buat linear layout yang orientasinya vertikal, yang sebagai rootnya. Kemudian di dalamnya kita ingin ada komponen yang tersusun atau orientasinya secara horizontal. Jadi komponen itu harus dibungkus lagi dengan linear layout yang apa orientasinya yang kita inginkan tadi itu horizontal. Jadi dia ada linear layout di dalam linear layout. Jadi disebut sebagai nested layout atau layout bersarang. Ini bisa kita langsung contohkan. Kalau saja Project Studio. Buka, tunggu. Jadi di sini kita akan gunakan saja project dari apa yang kita gunakan untuk yang materi review sebelumnya. Supaya tidak mempersingkat waktu, tidak perlu kita build project baru lagi. Sini masih loading karena baru dibuka. Langsung saja kita buat. Oke, sudah. Kita buat load baru. Sini tekan terus new layout. Sini soal yang set layout yang kita bahas di video sebelumnya, kita buat saja set layout baru. Nah, ini untuk kodenya ini bisa lihat secara default dia kasih yang constant layout. Ini kita ubah layout. Ini kita ikuti kodenya di modul pertama Android tools untuk ini. Sini sekarang orientasinya semi vertikal yang dibuat ya jadi guys yang konteks
Kemudian kita buat linear layout di dalam yang di dalamnya. Oke, terus ini master wrap content semua yang orientasinya karena di sini kita ingin horizontal, jadi kita pilih horizontal. Terus kita di dalamnya kita kasih text field. Ini wrap dan terus teksnya tuh terus sudah text view-nya yang di samping itu sebuah edit text. Edit text dia itu wrap select itu tema DP karena kita ingin kasih weight-nya supaya langsung isi seperti materi sebelumnya, dia akan mengisi view kosong. Jadi kita kasih weight 1, cuma dia sebenarnya cuma dia yang punya weight. Dia akan mengisi view kosong ini. Terus filenya itu enter in atas. Terus input type-nya text. Next, terus kita copy. Ini sudah untuk yang horizontal. Sekarang di sini kita kasih lagi edit text. Terus dia tulis sama web. Next. Terus kita bikin yang subject. Terus sama input type-nya text. Terus ini kita sudah buat sebuah linear path. Kalau kita nested layout itu layout di dalam layout, sedangkan linear layout di dalam. Linear layout yang di luar, yang istilah yang rootnya ini dia itu orientasi yang vertikal, yang utama. Terus yang di sini kita ingin dia horizontal, jadi dibungkus oleh linear layout yang horizontal. Nah, selanjutnya sini kita sudah berhasil buat. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa membuat sebuah nested layout itu dia membutuhkan sebuah set price atau biaya tertentu.
Coba saya artikan. Nah, kekurangan dari nested layout adalah bahwa membangun layout yang kompleks dengan cara ini dapat tidak efisien. Nah, kenapa? Karena membuat kode kita menjadi lebih sulit dibaca dan dipelihara, serta dapat memperlambat aplikasi yang kita buat. Ketika Android menampilkan layout di layar perangkat, jadi dia itu langkah-langkah itu pertama dia memeriksa struktur file layoutnya dulu, terus menggunakan ini untuk membangun hierarki tampilan. Nah, untuk nested layout yang ditunjukkan pada halaman sebelumnya, misalnya dia membangun hierarki tampilan yang berisi dua tata letak linear dan dua tata linear, dua edit text dan satu tampilan teks. Jadi ini bentuk hierarki dari nested layout yang kita buat sebelumnya. Sini yang paling istilah yang menjadi root, yaitu menggunakan linear layout yang horizontal orientasinya vertikal. Terus di dalamnya ada sebuah linear layout juga yang orientasi vertikal, yang isinya itu ada text view dan edit text. Sedangkan di luar yang sejajar dengan nested layoutnya itu ada sebuah edit text juga. Nah, di sini kita lihat penjelasan utamanya. Ternyata setiap tampilan dalam layout itu prosesnya pertama dia inisiasi dulu, terus kemudian diukur, terus ditata, dan baru diisi di gambar. Nah, dalam tata letak yang sangat bertingkat, hal ini bisa membuat memperlambat aplikasi kita, karena setiap layoutnya dilakukan dulu proses ini, diinisialisasi, diukur, ditata, kemudian digambar, sehingga karena dia bersarang, jadi prosesnya itu berulang-ulang, makanya menjadi berat dan memperlambat aplikasi kita. Nah, di sini solusi yang diberikan, jika kita memiliki antar muka pengguna yang lebih kompleks seperti ini, nah, alternatif dari nested layout adalah dengan menggunakan layout constraint layout. Nah, ternyata constraint layout menjadi solusi dari beratnya atau tidak efisiennya nested layout tadi. Di sini perkenalan dengan constraint layout. Nah, di sini penjelasannya dia menjadi solusi untuk menggunakan layout constraint layout menjadi solusi untuk membangun UI yang fleksibel tanpa nested layout. Di sini ada contoh desain dari sebuah constraint layout. Kita lihat ada blueprintnya. Dia itu membuat informasi yang constraint layout yang membutuhkan pada screen. Sini kita lihat contoh dari constraint layoutnya. Kita lihat penjelasannya. Nah, ternyata ada juga keuntungan dari constraint layout, itu dia dirancang khusus untuk bekerja pada editor pada Android Studio. Nah, kenapa tidak seperti layout linear dan frame yang biasa kita modifikasi langsung di XML atau menggunakan codingan. Khusus untuk constraint layout ini bisa kita bangun menggunakan secara visual. Nah, kita bisa melakukan drag and drop tampilan ke blueprint kita dan memberi instruksi tentang bagaimana setiap tampilan harus ditampilkan. Kemudian dia berbeda dengan tata letak linear dan frame. Yang constraint ini dia merupakan bagian dari sebuah library yang dikenal dengan Android Jetpack. Mungkin tidak seperti yang linear dan frame. Kalau kita coding itu kita langsung saja packnya itu linear layout atau frame layout. Itu kita harus memanggil sebuah library dulu yang namanya Android Jetpack. Nah, di sini selanjutnya kita akan dikenalkan dulu tentang apa itu Android Jetpack. Nah, ternyata constraint layout itu merupakan bagian dari Android Jetpack. Nah, apa itu Android Jetpack? Itu adalah sebuah koleksi
kumpulan library yang membantu kita mengikuti istilahnya itu best practice-nya, terus mengurangi kode isek berulang, terus membuat atau mempermudah coding live nih kita coding live kita. Nah, dia itu mencakup Anda tadi salah satunya sebuah layout constraint, kemudian navigasi, pustaka mesin bersistensi room yang membantu kita membuat sebuah database dan banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa komponen dari Jetpack yang bisa kita temukan. Saya yang paling yang populer. Yang pertama ada view model, yaitu memungkinkan kita memindahkan logika bisnis pada sebuah layar ke dalam teks terpisah. Dan di sini seperti tadi ada konsep layout yang membantu kita untuk membuat sebuah layout yang kompleks dan fleksibel tanpa beban dari dibandingkan dengan yang nested tadi. Ini ada recycle view, yaitu sebuah daftar yang efisien yang dapat kita gunakan untuk menampilkan data dan sisi antar layar. Kemudian ada home, CD compose, data binding, live data, navigasi, dan fragment. Banyak lagi. Sini bisa dibaca saja. Dan di sini ada satu yang cukup menarik. Bisa baca. Dan dia itu ada fragment. Dia itu semacam nanti kita bisa membuat sebuah activity di dalam sebuah sub activity yang digunakan mengendalikan hanya beberapa bagian dari sebuah layout saja, tidak keseluruhan. Jadi itu dia keuntungan dari keunggulan dari bagian-bagian dari Android Jetpack yang akan memudahkan kita untuk membuat sebuah aplikasi Android nantinya. Yang mungkin nanti lebih banyak dibahas di bab selanjutnya. Dan di sini kita itu akan fokus ke constraint layout. Di sini kita masuk. Di sini apa yang akan kita lakukan? Di sini yang pertama itu bagaimana kita mengatur posisi dan ukuran dari sebuah view. Kemudian yang kedua kita akan mengatur posisi dan ukuran dari multiple view atau beberapa komponen. Jadi kita mulai dengan yang single view dulu atau salah satu komponen. Nah, di sini diarahkan untuk membuat proyek baru. Jadi karena kita seperti yang saya bilang tadi, di sini kita masih bermain di layout, jadi kita gunakan saja project yang sebelumnya. Dan di sini use Gradle to include Jetpack library. Jadi di sini diarahkan dulu untuk istilahnya kayak memanggil library-nya dulu. Kita coba tekan. Untuk memastikan bahwa semua istilahnya library Jetpack termasuk layout constraint layout bekerja di semua versi Android, maka ini mereka termasuk dalam SDK Android utama. Sebagai gantinya, kita harus menambahkan library apapun yang kita perlukan menggunakan Gradle. Jadi untuk menambahkan sebuah library itu menggunakan yang namanya Gradle. Dan selanjutnya di sini ini adalah alat build yang digunakan untuk menyusun kode, mengkonfigurasi aplikasi, dan mengambil pustaka tambahan yang diperlukan oleh proyek kita. Setiap kali kita membuat sebuah proyek baru, Android Studio itu membuat sebuah file Gradle yang bernama build Gradle. Versi pertama dari build Gradle berada di folder proyek dan menentukan pengaturan dasar dan dari aplikasi kita, seperti versi plugin Gradle yang digunakan. Kemudian versi kedua dari build Gradle berada di folder aplikasi proyek. Disinilah sebagian besar properti aplikasi ditentukan seperti level API. Di sini kalau kita lihat diarahkan kita untuk memanggil, kita disuruh masukkan kode Google ini dalam sini file build Gradle. Kita harus memanggil repository Google nih untuk diambil kayak dipanggil library-nya. Sini mungkin sedikit berbeda, saya sudah coba cari tahu. Ternyata kalau untuk yang si Android Studio versi baru, kita ganti dulu di project. Untuk yang build Gradle utamanya di sini, kalau tidak salah ini tadi, dia di
ini buka setting gradle. Nah, di sini repository di sini kalau di apa kalau di modul mungkin dia suruh kita masukkan, tapi di sini secara otomatis untuk Android Studio versi terbaru dia itu langsung menginkludkan apa istilah Android Jetpack secara otomatis. Karena mungkin dirasa Android Jetpack memang umum digunakan, jadi untuk versi terbaru dia selalu menginkludkan Android Jetpack. Mungkin bisa juga kita lihat tadi saat kita membuat nested layout, jadi secara otomatis menggunakan langsung constraint layout tanpa perlu kita mengatur seperti yang diarahkan pada modul. Tapi ini saya tunjukkan saja di mana dia simpan repository Google-nya, sehingga dia di setting Gradle, berbeda dengan modul. Dan di sini kita tambahkan dependensinya, dia memanggil yang constraint layout-nya. Nah, kalau yang ini tuh dia ada di sini, yang di app. Jadi jika mungkin kita sudah buka sini, dependensinya dia panggil implementasi constraint layout. Jadi secara otomatis dia sudah buatkan sebenarnya. Kalau untuk Android Studio versi baru, di sini kita langsung membuat sebuah constraint layout. Tadi kita sudah buat mungkin, belum. Kita buat modul di Android. Terus di layout kita tambahkan layout. Dan mungkin ada sedikit typo di namanya constraint layout. Nah, di sini dia secara otomatis menggunakan constraint layout. Jadi kita langsung lanjutkan saja. Ini dia menggunakan Android Tools. Ini Android it yang Tools. Ini masperan konteks. Nah, gitu. Ini di sini kita akan mulai mengedit konsep layoutnya. Jadi kita akan masuk ke yang mode blueprint, atau di sini dia mode desain. Oke, ini dia. Dan selanjutnya diarahkan kita untuk menambah sebuah button. Kita tambahkan. Sini kita buka tab, terus button, langsung drag and drop warna ini. Terus di sini untuk tambah button, terus sini jika kita tidak mengizinkan kita untuk menambahkan komponen, try to find this button. Komponen result tree hierarchy. Nah, di sini akan ditunjukkan hierarki view-nya, bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat sini, ini tidak kelihatan kayak komponen tree. Ini. Oke, ya. Nah, kita akan mengatur posisi dari view-nya atau dari komponen-komponennya. Pertama di sini kita menambahkan sebuah horizontal constraint kepada button yang kita tambahkan tadi. Jadi ketika kita select view-nya, di sini ada beberapa titik-titik. Mungkin kita coba aktifkan saja. Untuk melihat bagaimana ini bekerja, mari tambahkan batasan untuk menempelkan tombol ke tepi kiri dan tata letak. Pertama, pastikan tombol dipilih dengan mengkliknya saat Anda memilih sebuah tampilan. Sebuah kotak pembatas digambar di sekitarnya dan pegangan ditambahkan di sudut dan sisi-sisinya. Pegangan ini di sudut pegangan di sudut memungkinkan kita mengubah ukuran tampilan, dan pegangan di sisi memungkinkan kita untuk menambah batasan. Di sini, nah yang untuk yang di sudut ini dia untuk mengatur ukurannya. Terlepas. Nah, kalau yang ini dia untuk membuat
saya batasan. Terus kita disuruh untuk klik yang kiri ini dan drag ke tepi kiri blueprint nih. Kalau kita klik, nah langsung dia menempel ke kiri. Oke, selanjutnya ini dia tarik lagi ke atas untuk menambahkan vertical constraint. Kalau kita tarik yang ini supaya dia nempel sini. Oops. Ini. Jadi dia berada di kiri atas. Oke. Terus sini ada exercise. Jadi kita akan menambahkan mungkin ada langsung sini. Tadi kita sudah buat sepeda tertarik di atas dan di kiri. Sini jika kita tarik lagi yang ini ke kanan, maka dia akan membuat posisi batunya menjadi di tengah karena sudah isekai dan menempel ke kiri sama di kanan juga tadi. Jadi kalau kita tarik, ini kan tadi sudah yang atas dan kiri. Kalau kita tarik yang kanan ini maka nah, ini dia akan memposisikan batunya di tengah. Jadi lebih mudah tanpa perlu kita atur dengan seperti di metode-metode sebelumnya. Nah ini ditarik lagi yang bawah supaya dia berada di tengah. Ini kita tekan, tarik. Oke, nah dia menjadi berada di tengah istilah frame nih. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghapus constraint-nya. Nah istilah itu jadi kita akan kayak kita sepakati untuk istilah dari ini yang ditarik-tarik di tiap sudut itu namanya constraint. Jadi kita juga bisa menghapus constraint-nya. Kalau untuk cara hapusnya itu di sini pertama kita akan select atau untuk menghapusnya. Oke, di sini kita klik kan. Jadi klik bagaimana? Ini vertikal hasil sound vertikal dengan konstan. Untuk menghapus dan remake to constant. Oh, di sini ternyata kita bisa atur juga untuk benar-benar di tengah atau tidak. Pertama kita coba dulu hapus. Oke, kita coba klik kanan, split. Nah, itu. Oh, ternyata di klik kanan terus billet. Nah, jadi yang di bawah tadi hilang jadi kembali ke atas. Dan selanjutnya dari sini tuh menghapus constraint menggunakan constraint widget. Nah, ternyata ada juga namanya constraint widget untuk constraint widget itu gimana ya? Well, oh ini ternyata bisa kita lihat di atribut. Di sini ada di kanan atas, kita tekan atribut. Nah, di sini kelihatan. Kemudian kalau kita ikuti, nah di sini kita untuk menambahkan margin, kita tambahkan sini yang 24. Jadi tambah langsung marginnya. Oke, nah, terus 24. Oh dia kembali tadi, kita hilangkan dulu yang kanan. Coba dulu. Nah, ini kelihatan bahwa artinya itu 24. Ini kita hapus dulu. Kembali tertarik, namun sudah ada marginnya, tidak kayak tadi dia betul-betul menempel. Sekarang sudah ada margin nih. Terus
kita juga bisa menambahkan margin defaultnya di sini. Default margin kita tambahkan 24. Mungkin untuk default margin untuk seluruh dunia nanti. Terus sini ini kita masuk di yang codingannya, diubah blueprint, mengubah blueprintnya melalui XML, kembali ke codingan. Ini sudah ada yang bahkan yang perlu kita ubah. Oh, ternyata dari semua yang tadi kita sudah ubah, atribut-atributnya sudah tersimpan di XML-nya. Jadi tadi kita hanya perlu interaksi di drag and drop-nya sudah tersimpan di sini. Tadi ada marginnya atas sama start atau kiri sama-sama 24. Terus ukurannya ini sudah ada width sama height-nya. Saya coba button. Terus di sini ada yang apply of constant start of parent, terus to top of parent. Di sini the length only strength. Sini kita coba lihat penjelasannya. Yang bisa kita lihat, XML sekarang menyertakan sebuah tombol. Nah, kode terlihat pembela bagi kita, oke, bagus sekali kode tersebut menyertakan atribut yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, sudah bertambah secara penulis atributnya. Lebar, tinggi, margin, tombol sudah ditentukan dengan cara yang persis sama seperti ini. Jika kita mau, kita bisa mengubah nilainya di XML daripada menggunakan editor desain. Satunya kode yang tidak familiar adalah dua baris yang menentukan. Nah, ini tadi mungkin berbeda dengan yang ini. Di mata-mata sebelumnya yang kurang tidak familiar itu ada di sini, yang apply constant to off, to start off sama to top off. Yang di sini coba jelaskan. Bahwa kedua kode ini yaitu menjelaskan batasan pada tepi kiri atau awal dan atas tombol. Kode serupa dihasilkan jika kita menambahkan batasan pada tepi tombol yang tersisa. Sekarang setelah kita melihat sekilas seperti apa XML layout constraint, kita akan kembali ke editor design dan kita akan lihat beberapa teknik lain dapat kita gunakan untuk menempati tampilan. Kita kembali ke ini. Di sini jelaskan bahwa view itu bisa memiliki bias. So, seperti kita telah pelajari sebelumnya, kita dapat menambahkan batasan pada sisi yang berlawanan. Ini tadi kita bisa tambahkan yang berlawanan ini. Nah, ini secara default memusatkan tampilan, tetapi kita juga bisa mengontrol posisinya relatif terhadap setiap sisi dengan mengubah biasnya. Ini memberitahu Android berapa panjang proporsional dari setiap batasan pada masing-masing sisi tampilan. Untuk melihat ini dalam praktek, mari kita ubah bias horizontal tombol agar posisinya tidak berada di tengah. Pertama, pastikan bahwa tombol memiliki batasan posisi kiri dan kanan. Nah, ini tadi seperti mungkin yang kita contohkan. Kita tarik dulu set constraint-nya di sini. Tadi saya sudah bilang bahwa di otomatis itu di tengah. Nah, ternyata kita bisa ubah istilah biasnya. Nah, ini lihat yang ini horizontal biasnya kita bisa ubah agar kan kalau 50 berarti dia benar-benar di tengah. Kalau kita geser dia menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, maka di sini akan bertambah constraint-nya dan horizontal biasnya itu 25. Itu berada di kiri. Nah, kalau dari sini geser ke 30 sama saya, nah itu dia disebut dengan bias, supaya tidak betul-betul di tengah. Kita bisa mengatur supaya dia bisa bias ke kiri. Dan menambahkan, kita ubah ke 30.
Ini dia tuh istilah yang ini tuh dia presentasinya. Selanjutnya application juga ada screen orientasi. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ubah orientasi apa, ubah screennya menjadi apa, kita ubah menjadi miring layar HP-nya, dia akan tetap berada di posisi yang relatif. Itu sama ketika kita buat di web itu yang istilahnya kayak tampilan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan layarnya dan dia tidak apa bisa menyesuaikan. Kalau istilah itu dia responsif sesuai dengan ukuran layarnya. Dan di sini kita akan menambah size ini. Di sini eh, kita buka, dia akan mengubah ukuran buttonnya. Sini kita membuka yang atribut dari button. Di sini sudah ada atribut. Nah, ini yang width sama height. Di sini bisa kita ubah menjadi wrap content dan wrap content. Yang sini kan masih belum anu, kita ubah menjadi wrap content. Oke, sudah menjadi wrap content. Jadi dia membungkus konten di dalamnya. Di sini kalau kita ubah menjadi 0 dp, dia kan kalau kita coba saja start default, batasan pencocokan membuat tampilan berkembang sebanyak mungkin. Nah, jadi kalau kita nolkan, dia akan istilah mengisi view-nya. Kita ubah yang lebar ini, ubah jadi 0. Nah, dia itu seperti kita tambahkan wake-nya. Secara otomatis mengisi view yang apa? Istilahnya yang tersedia. Jadi dia sudah mengatakan atur menjadi 0, maka size-nya akan mengikuti horizontal constraint. Oke, begitu di sini cukup saja. Tadi kita sudah selesai untuk yang single view, kita sudah ubah apa, mulai posisi sama ukurannya. Sekarang kita akan menambahkan button baru. Tadi button posisinya di sini. Secara kita akan hapus yang kanannya, kita kembalikan yang konten. Terus ini kita hapus, select dulu ini. Di sini hilang marginnya, kita bisa di sini kembalikan kelompok. Mungkin dia berpengaruh karena yang biasa tadi. Gitu. Oke, kemudian dia akan tambahkan button baru, scroll, tambah di sedikit ini. Jadi sini dia belum menempel karena belum ditambahkan constraint-nya. Dan selanjutnya, nah di sini kita bisa melakukan apa istilah kita buat dia terkonek antara, mungkin dia sebutnya kita sebut sebagai komponen, antara komponen button ini dengan button yang sebelumnya. Kita bisa klik yang tadi constraint-nya, kita tarik ke button yang tadi. Kita ambil yang atas, kita sambungkan ke bawah dari button yang tadi. Kembali sini saja. Ini. Nah, jadi dia menempel secara vertikal dan apa, secara otomatis membuat marginnya 24. Kan kita sudah atur di sini. Kemudian kita bisa align, kita ngatur
yang ininya bikin di sini, ini line-nya secara horizontal. Di sini dia pilih left edge, bukan horizontal, dipilih yang oh, eh, buat oh, di sini berbeda. Kalau di sini ada banyak line, kita coba yang tadi ini, dia pilih yang left edge. Oh, buat kita 10 sudah clear. Coba tarik lagi ini, terus ini di sini dia alarmnya mungkin pindah lebih sedikit, nggak tahu kemana. Oh, harus diklik dua-duanya. Nah, dua-duanya sudah. Ah, berarti harus kita klik kedua buttonnya. Itu cuma satu, diarahkan kita untuk klik dua buttonnya, terus pilih yang lepas. Kita kembalikan dulu yang ke tengah. Oops, luar sadar. Tadi kontrol dulu. Tadi kita klik yang keduanya, pilih align supaya berada di left edge, di tepi kiri. Nah, jadi sama-sama berada di tepi kiri. Terus ini choosing one to left exception to constraint. Nah, di sini kita bisa sudah tambahkan constraint. Oh, dia sudah otomatis kita tambah constraint-nya mengikuti sisi kiri dari button yang sebelumnya. Kemudian sini kita bisa menggunakan guideline. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan tampilan dalam menggunakan guideline. Ini adalah garis tetap yang bisa kita tambahkan ke blueprint yang dapat digunakan untuk membatasi tampilan. Garis ini hanya terlihat di editor desain sehingga pengguna tidak dapat melihat saat mereka menjalankan aplikasi. Nah, mari kita jelajahi bagaimana guideline ini bekerja dengan menambahkan satu ke blueprint. Biasanya kita akan klik guideline, terus di toolbar editor desain dan pilih opsi untuk menambahkan garis panduan vertikal. Menambahkan garis panduan di blueprint. Ini kita tambahkan guideline vertikal. Terus kita tambahkan mesin dia tarik guideline-nya ke tambah, terus ini bisa gitu. Ini bisa tarik yang tadi secara vertikal.
Kita vertikal itu yang atas bawah ya. Tapi yang di itu di model dia yang horizontal ini. Dari saya tarik, lalu akan drag. Di sini kita bisa tambahkan, kita bisa geser dengan di drag, terus klik button, lalu kita measure type. Kita tambahkan horizontal. Beda ya. Nah, kita hapus dulu. Jadi, kali ini nggak tahu kenapa yang kita sudah ikuti yang vertikal deadline, tapi dia juga gesernya cuma hanya bisa horizontal. Jadi sudah coba-coba tadi, mungkin karena sudah beda versi Android Studio. Ini kita yang cara custom tadi, intinya deadline tadi itu yang membantu bisa tadi kalau di tulisannya membantu membatasi tampilan yang kita buat di blueprint ini. Sini deadline itu memiliki posisi yang fix. Yang sini panduan ditempatkan guideline itu guideline itu bisa ditempatkan baik pada jarak tetap dari tepi cetak blueprint atau presentasi, tetap di antara keduanya. Mereka tetap berada di posisi itu saat aplikasi dijalankan, sehingga menjadi cara yang berguna untuk menyelaraskan tampilan. Dan beberapa situasi kita bisa memerlukan sesuatu yang sedikit lebih fleksibel. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki sebuah tata letak yang mencakup dua teks edit multibaris berdampingan dengan sebuah tombol di bawah seperti ini. Yang di sini teks vertikal ini sih kita lihat kita beberapa sehingga dia membuat barrier atau pembatas kuncinya dapat menemukan ini pada bagian teks dari palette terdaftar sebagai teks multibaris. Ini coba ini kita bisa dulu lihat kalau itu kita tambahkan multiline seperti ini multiline tambah dua ini lagi ini kita menggunakan vertical background ini di kulit kiri
Oke, terus sebenarnya kita butuh optical guide, tapi ini ya, optical guide kalau kita tambahkan di sini cuma yang harusnya benar kalau vertical ini kita coba yang horizontal. Nah ini harusnya kita taruh ke kiri kanan, tapi dia sama saja. Dia agak susah ini untuk yang guideline. Waduh, mungkin bagus. Terus size-nya yang tadi size-nya di sedikit menambahkan sama knowledge. Ini kita tarik ke atas. Tidak dulu. Ini kita klik dulu. Ini terus belum dicoba. Setelah kembali, jadi ternyata tadi guideline-nya memang harus tetap secara manual tambahkan orientasi vertikal. Di sini kita geser ke tengah. Di sini kita buat ulang. Dilihat terus vertikal guideline.
ini kita harus tambahkan nilai juga kan orientation kita ini yang sifat misalnya gitu ya tadi ini komplain atau 10 terus itu jadi 4 itu lomba lomba oke kita kita tambahkan horizontal biar meski baru dan itu ini tadi kita disuruh untuk masukkan ini doesn't set question let's we need to position the border so that it can to blue and we have to make the book barrier ini langsung saya kode barrier saya tambahkan barrier direction bottom ini sudah ada
selanjutnya kita membuat button 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 set, klik klik kanan, terus ke barrier, bisa pasang ke barrier, bisa buat dari button button bisa klik terus nah, ini kode hasil akhirnya, kemudian ini dari sama video tadi untuk yang data yang sama barrier. Jadi kita masuk ke yang chain sini. Kita sudah pelajari bagaimana menghubungkan dan menjelaskan tampilan serta menggunakan panduan dan batasan. Tapi bagaimana jika kita ingin membuat satu kolom tampilan dan menyesuaikan dengan jarak yang merata? Dalam situasi seperti ini kita bisa menggunakan chain. Ini adalah kelompok linear tampilan yang dihubungkan satu sama lain dengan batas dua arah rantai. Nanti chain dia mengontrol posisi setiap tampilan sehingga kita bisa dapat menggunakan untuk mengatur jarak tampilan secara merata atau menempatkan di tengah blueprint. Langkah-langkahnya di sini kita akan seperti ini. Lalu kita buat chain control. Kita akan buat chainnya untuk mengontrol buat ini. Sini kita mulai buat button. Seperti sini buat 3 button.
ini bukan keterlibatan yang standar kelihatan. Terus orientation, look out of the concern of research. Concern has emerging sector impact. Second kegiatan airline to the first ini selektor survei besar besar ke atas mengikut oh, loh, mengikut mengikut ini semua itu lombat chain ini select that we want to story and click upon the content that connected button you connected yang kelas itu disuruh klik sama button dan chain horizontal chain oke kita suruh kita buat chain kita lihat terus ini kalau kita select semua ini sama dia bisa mengatur jaraknya secara otomatis. Terus selanjutnya ini flow multi-line chain screen orientation multi flow. Oh jadi kalau misalnya screen yang jadi lebih kecil, chainnya tadi akan turun ke bawah. Jadi cara ini itu disebutnya flow. Caranya lock button active flow. The flow is constant to the flow. Ini kita untuk kodenya. Ya, ini udah buat ada button 1, 2, 3, 4, 5, 6 buat 5 button. Di sini sudah buat button-button dulunya. Tadi disuruh klik semua ini semua terus di chain habis di chain terus selanjutnya ke ini kita lihat untuk pilih flow
Yang flow itu ada di sini. Kita pilih flow. Oke, jadi lagi pilih flow. Yes, we can insert the flow in the component tree. Selesai flow-nya. Oke, berikutnya mungkin seperti dari insert the flow. Kita ubah layout jadi 0. Ini ini gitu. Kita diubah jadi vertikal langsung berubah. Udah ini ini insert insert flow dulu. Ini dari ternyata tadi itu button tadi kita belum masukkan ke dalam yang flow ini. Tadi kan dia di luar, dia ada di dalam flow. Sehingga kalau kita ubah jadi portrait sudah bisa. Oke. Nah, jadi lebih responsif. Dan selanjutnya itu ini ada pilihan chain. Ya, kalau chain itu yang wrap mode. Nah, tadi kita sempat atur yang untuk flow-nya ada wrap mode yang mengatur untuk mode wrap-nya ini, mode responsif ini. Yang pertama itu ada chain. Sini kalau lihat kan kita mengatur wrap mode yang jadi chain, aliran flow-nya akan bergerak seperti rantai fleksibel yang membiarkan tampilan-tampilannya mengalir di garis tambahan. Dengan opsi ini kita bisa membuat perubahan lebih lanjut bertampilan aliran dan mengubah nilai atribut horizontal style. Yang memungkinkan untuk atribut ini adalah spread, spread inside, dan packet. Ini memiliki efek yang sama persis seperti ketika kita menggunakan dengan chain. Opsi packet misalnya menata tampilan bersama seperti ini. Terus sini kalau kita menggunakan yang align, yang flow-nya, flow mode, yang tampil seperti ini. Sini kita pilih align. Kita berubah ini. Dan selanjutnya ini untuk contoh kodenya harusnya sudah sama. Dan ini tadi sudah selesai untuk yang chapter 4. Ini saja yang bisa saya jelaskan. Maaf tadi banyak sekali yang salah, karena memang petunjuk di sini agak kurang jelas sama bahasa Inggris juga. Nanti kita sudah berhasil mengikuti sampai membuat menjadi flow, menjadi responsif seperti ini. Jadi yang bisa saya jelaskan mengenai constraint layout. Dan kurang mau dimaafkan. Sampai jumpa, terima kasih.